Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah rumah tangga Rabu 20 Mei 2020, semua karena anugerah Tuhan. Besar harapan kami, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat kekasih Kristus berada di dalam perlindungan Tuhan, sehat, sejahtera, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karuniakanlah kami anak-anak-Mu kasih-Mu yang sempurna. Di tengah pandemi COVID-19 ini, agar iman, pengharapan, dan kasih kami tetap tertuju kepadamu. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dalam 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita miliki secara permanen sebagai umat Kristen di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini? Banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Asal punya materi yang banyak, asal punya uang yang banyak, asal memiliki stok makanan dan minuman yang banyak, semua sudah aman. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudari, hal itu tidak menjamin. Data hari ini khusus untuk Kota Makassar 21 April 2020 ada 296 perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, dan kita bisa bayangkan sejumlah itu apa dampak bagi pekerja dan keluarga secara ekonomi, bagaimana dampak terhadap kesehatan mental. Semua bisa berubah secara mendadak, secara drastis, dan kalau kita tidak siap dan tidak mau berubah dengan realitas dan hanya mengandalkan materi yang ada, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita ke depannya. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Sementara informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah, keadaan ini mungkin akan terjadi sampai akhir tahun. Bu bapak saudara-saudari, seorang pun tidak ada yang tahu. Yang lain berpikir, asal saya punya kemampuan rohani yang melebihi orang lain, sudah amanlah. Tetapi itu pun tidak menjamin. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku mampu berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, sekalipun saya mampu bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki semua pengetahuan, bahkan memiliki iman, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membagi-bagikan segala sesuatu, itu pun juga ternyata tidak menjamin. Lalu apa yang harus kita miliki secara permanen di tengah pandemi COVID-19 ini? Firman Tuhan katakan, sekalipun aku memiliki semuanya itu, tetapi jika aku tidak memiliki, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Aku sama sekali tidak berguna, tidak ada faedahnya bagiku. Lalu apa yang penting kita miliki?
kasih. Kasihlah yang harus kita miliki. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13, 3 kali ungkapan firman Tuhan katakan, jika aku tidak memiliki kasih. Jadi kita tetap harus memiliki kasih. Hanya kasih, ibu bapak, saudara saudari, yang harus kita miliki sekarang. Memiliki kasih adalah hal yang utama dan sangat penting kita miliki. Jangan kehilangan kasih, jangan tawar kasih, jangan padamkan kasih. Kasih adalah inti kehidupan kekristenan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kasih, hidup kita sia-sia, tidak ada gunanya. Kasih tidak berkesudahan. Itu yang saya ambil secara khusus pada ayatnya yang ke-8. Menjadi tema renungan pada ibadah ini. Kasih tidak berkesudahan di tengah pandemi COVID-19. Kebenaran yang tidak terbantahkan adalah bahwa kasih adalah identitas Allah. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah inilah ibu bapak, saudara saudari yang diberkati Tuhan, yang harus terus kita rayakan dalam kehidupan di tengah gumul juang kita melawan virus COVID-19. Tuhan sanggup menolong dan memulihkan dunia ini dari COVID-19, karena kehendak dan rancangan Tuhan atas dunia ini adalah mengasihi dunia milik ciptaannya. Kasih Allah inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, ibu bapak, saudara saudari, untuk hidup dalam saling mengasihi, bukan hanya dengan sesama umat Kristen saja, melainkan dengan semua sesama dan lingkungan di sekitar kita, alam semesta. Dan dalam kondisi wabah virus COVID dan dampaknya yang semakin meluas yang ditimbulkannya, maka panggilan hidup untuk mengasihi adalah panggilan hidup untuk mewujudkan iman dan pengharapan secara nyata kepada dunia dan sesama. Karena itu ada wujud mengasihi yang paling nyata. Yang pertama, ibu bapak, saudara saudara, kasih kepada diri sendiri dan keluarga. Karena itu hidup kita banyaklah bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Selalu ada keajaiban yang Tuhan karuniakan dan dapat kita nikmati bersama-sama dengan keluarga. Mari kita tingkatkan ibadah dan doa. Mari kita tingkatkan pembacaan akan firman Tuhan. Bu bapak, saudara saudari, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain. Pemerintah sudah katakan 2 meter, gunakan masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan stres. Itu adalah bentuk-bentuk dari mengasihi diri sendiri dan keluarga. Dan kita kemudian melangkah kepada hal yang kedua, kasih kepada sesama. Dalam wujud apa? Tetap diam di rumah, stay at home, tetap di rumah aja. Jujur menyampaikan riwayat penyakit kepada tim medis. Tim medis sudah berjuang secara luar biasa untuk menjadi di garis terdepan dan akhir. Mari kita topang dan dukung kerja mereka. Kita patuh pada aturan pemerintah. Kita patuh pada SOP pemusalaran jenazah COVID-19. Kita sharing informasi yang benar tentang COVID-19 supaya menghindari kebingungan, kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Lalu wujud kasih yang ketiga, yaitu mari kita jaga pikiran positif. Ibu bapak, saudara saudari yang kekasih, saya mau bagi pengalaman, dan saya yakin ibu bapak, saudara saudari juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa selama masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan kiriman paket kue tradisional, kue panada, bersama dengan sebotol vitamin. Dan ketika kami mendapatkan paket itu, kebetulan saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci piring. Lalu saya mendapat paket itu, dengan tentu saja respon saya adalah gembira. Karena apa? Karena beberapa saat sudah
saya sudah mencek bahwa persediaan vitamin kami tinggal untuk hari itu saja. Artinya setelah hari itu kami minum vitamin, maka besok sudah tidak ada lagi. Nah, ketika mendapat paket Panada dan sebotol vitamin ini, saya berkata begini dalam hati, Tuhan terima kasih, Tuhan tahu apa yang paling kami butuhkan. Dan saya mengingat bahwa pagi itu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kami minta vitaminmu, kami membutuhkan vitaminmu. Dan ternyata paket itu datang dengan sekotak Panada dan sebotol vitamin. Lalu sebagai tanda terima kasih saya kirim ucapan pesan di WhatsApp. Saya katakan, Ibu terima kasih untuk sekotak Panada dan sebotol vitamin. Ibu bapak saudara-saudari, tahukah 2 jam kemudian saya dapat telepon dari pengirim paket. Lalu dia katakan, Ibu pendeta minta maaf, saya tidak mengirimkan vitamin. Yang ada di dalam botol itu bukan vitamin, tetapi itu adalah sambal Panada. Ya, bukan vitamin Ibu bapak saudara-saudari, tetapi itu adalah sambal Panada. Sekotak Panada dan sambal Panada yang disimpan, dimasukkan dengan apik di dalam botol vitamin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sebotol sambal Panada dalam botol vitamin, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kami tertawa dan rupanya ketika kami tertawa, itu mengeluarkan energi yang menegangkan yang selama ini ada. Dan kami pada akhirnya mengobrol dengan santai, dan pada akhirnya benar yang dikatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Ibu bapak saudara-saudari, karena itu mari kita tertawa. Karena tertawa adalah imun terbaik yang kita miliki, yang Tuhan karuniakan kepada kita secara melimpah-limpah. Singkat cerita Ibu bapak saudara-saudari, keesokan harinya kami mendapatkan kiriman vitamin yang sesungguhnya. Apa makna dari cerita ini? Mau mengatakan kepada kita bahwa di tengah situasi yang serba sulit pada saat ini Ibu bapak saudara-saudari, kita harus percaya dan imani dengan sungguh bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan menyatu dengan kasih yang Tuhan karuniakan kepada sesama dan alam semesta. Karena itu kita terpanggil untuk juga memberkati kehidupan dengan memberikan kasih. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir, sebab Tuhan adalah sumber kekekalan. Percayalah, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Kasih setia Tuhan selalu sempurna, kekal adanya. Karena itu kami terpanggil untuk menyatakan iman pengharapan dalam wujud kasih. Kami mendoakan pemerintah pusat dan daerah. Kami mendoakan untuk semua tim medis, dokter, perawat, suster, cleaning service, petugas gizi, mereka yang berada di ruang jenazah, para petugas ambulans yang berada di tempat-tempat pemakaman, yang mengurus semua urusan-urusan terkait dengan pergumulan-pergumulan di sekitar pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Kami mendoakan kiranya segala upaya proses percepatan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang, kepada masyarakat, kepada kami, supaya kami mampu bekerja sama untuk turut mendukung usaha pemerintah memutus penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kami percaya semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua usia lanjut, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan tim ibadah yang dengan penuh sukacita mempersiapkan ibadah ini, kami percaya Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih jemaat. Demikian ibadah kita. Shalom dan tetap sehat.